السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan kelonggaran waktu, diberikan kesempatan untuk memenuhi undangan Allah, salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Karakteristik generasi kebangkitan Islam. Ya. Kajian pagi hari ini membahas tentang bagaimana Islam akan bangkit, syarat-syarat kebangkitannya, dan siapa yang akan memulai kebangkitan itu. Kembali, inilah peran generasi muda. Alhamdulillah kita bersyukur anak-anak remaja Masjid Al-Huwah, saya dengar mulai aktif. Maka saya sampaikan, di tangan pemuda, kata Shauki Bek, seorang penyair dari Mesir, inna fi yadis syubbani amrul ummati wa fi aqdamiha salahuha. Sesungguhnya di tangan pemuda urusan umat, dan di atas kakinya kebaikan umat. Jadi pemuda adalah tokoh perubahan. Kita lihat bagaimana peran pemuda di zaman Nabi SAW. Ibnu Umar itu umur 15 tahun menjadi penasihat dari Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Usamah bin Zaid bin Harithah 17 tahun jadi panglima perang. Ya. Anggota pasukannya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Jenderalnya 17 tahun. Dan itu Nabi sendiri yang memilihnya. Ya. Muhammad Al-Fatih 24 tahun menaklukkan Konstantinopel. Ya. Ini pemuda-pemuda Islam yang benar-benar mewakili generasi Islam di saat umat membutuhkan. Maka kajian pagi hari ini di samping juga akan membahas tentang bagaimana generasi ini bisa muncul dan apakah generasi ini akan muncul dalam waktu dekat. Nah, ini. Surah Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Adzillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Hei orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya. Man yartadda, yartad itu mundur ke belakang, berpaling sampai murtad. Jadi irtadda itu bisa diartikan murtad, bisa diartikan juga tidak peduli, tidak mau
berperan serta. Ya. Jadi agama Islam itu agama yang menuntut pengikutnya untuk aktif. 5 kali sehari kita sholat diawali dengan Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Ya. Allah yang maha besar. Agama yang paling mulia. Agama yang paling tinggi, jadi superior. Islam harus mendominasi seluruh umat. Karena Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya bil huda dengan hidayah, petunjuk, wa dinil haqq dan agama yang benar. Agar Allah menangkan atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Jadi tujuan diutusnya Rasul adalah membawa agama yang benar, agama yang memberikan hidayah untuk dimenangkan. Jadi akhir dari dunia ini adalah kemenangan Islam. Itu umat harus yakin seyakin-yakinnya. Akhir dari dunia ini adalah menangnya Islam sebagai bukti Allahu Akbar. Baru selesai dunia. Kalahnya seluruh musuh-musuh Allah. Terakhir adalah Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj. Baru kemudian Islam menguasai dunia. Lalu kemudian kaum muslimin diwafatkan secara bersamaan. Dengan angin yang bertiup dari Yaman. Kematian bareng-bareng semua. Jadi nggak ada yang nangis. Semuanya mati bareng, bersama-sama ke surga. Kematian paling indah. Seluruh kaum mukminin mati bareng. Seperti matinya pohon padi yang kena angin bareng. Kemuliaan buat mereka yang meninggal pada waktu itu. Kematian setelah kemenangan yang sempurna. Ya. Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ayat ini dikenal dengan ayat generasi 554, karena berada pada surah kelima, ayat 54, generasi 554. Ayat ini menyebutkan tentang generasi terbaik yang Allah pilih untuk menjadi penolong agamanya. Generasi yang akan memenangkan Islam, ketika orang-orang berpaling dari memperjuangkan Islam. Jadi generasi ini justru muncul ketika orang berpaling. Jadi ketika semakin banyak orang melecehkan Islam, orang meninggalkan Islam, orang tidak mau berjuang untuk kemenangan Islam, itu saatnya generasi ini akan muncul. Gitu. Jadi siklusnya begitu. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Islam akan senantiasa jaya. Ada atau tanpa keberadaan kita dalam barisan perjuangan ini. Namun jelas beberapa waktu yang lalu sudah sampaikan bahwa dalam surat Ali Imran disebutkan matilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu, hari kemenangan dan kekalahan itu kami pergilirkan di antara manusia. Liya'lamallahu liya'lamal ladzina amanu minkum wa yattakhidha minkum syuhada. Kenapa dipergilirkan? Agar Allah bisa memilih, mengetahui siapa yang benar-benar beriman di antara kalian, dan Allah mengambil sebagian kalian untuk mati syahid. Jadi kekalahan yang dialami kaum muslimin itu untuk menguji keimanan kita, dan sebagian kita diambil Allah untuk mati syahid. Itu di antara sebab-sebab kenapa kok dipergilirkan.
Ya, agar tidak terus tidur tenang terus, umat Islam selalu berusaha waspada. Makanya ada ayat i'dad wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk menghadapi mereka apapun yang kalian mampu dari kekuatan. Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, Gus Baha, itu mengatakan ayat ini adalah ayat untuk mewujudkan perdamaian. Ya, yang selama ini dianggap ayat untuk menyiapkan peperangan. Beliau mengatakan tidak ada ayat ini maka tidak akan ada perdamaian. Kenapa? Perdamaian hanya terwujud kalau kekuatannya berimbang. Karena kekuatannya berimbang, lawan nggak berani. Kenapa Rusia berani menyerang Ukraina? Karena Ukraina dianggap lemah. Ketika Ukraina sudah dibantu oleh sekutu-sekutunya kemudian kuat, maka barulah akan Rusia masuk ke meja perdamaian, gitu. Jadi bersiaplah kalian untuk perang, niscaya musuhmu akan mengajukan perdamaian. Jadi ini sudah jelas dalam istilah militer ada civi pacem para bellum. Siapa yang pengen damai harus siap perang. Nah, maka kita harus mengambil peran dalam perjuangan demi kejayaan Islam untuk menyelamatkan diri kita. Sebab jika tidak, Islam akan meninggalkan kita dengan kejayaannya, sedangkan kita terpuruk dalam lembah kehinaan yang dapat membinasakan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini mohon maaf. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang kemampuannya yang amat agung, bahwa siapa saja yang berpaling dari memperjuangkan agamanya dan menegakkan syariatnya, sesungguhnya Allah akan mengganti mereka dengan orang-orang yang lebih baik dari mereka, lebih kuat dan lebih lurus jalannya. Mohon maaf sebentar. Ya, nah, sebentar, 5 menit. Yang biasa penyakit jantung tahu. Ya. Ini kemarin saya serangan jantung dan qadarullah belum pulih sepenuhnya. Jadi kalau ritme jantung agak bersemangat gitu, jadi nggak boleh sedih banget sedih, nggak boleh seneng banget seneng, ya, sedang-sedang saja. Ya. Mohon maaf. Ya. Imam Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah berkata, Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa dirinya adalah Rabb yang Maha Kaya. Siapa saja yang murtad dari agama ini, hal itu tidak memberikan mudarat atau bahaya pada Allah sedikit pun. Bahkan justru memudaratkan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang ikhlas dan jujur. Allah telah menjamin mereka dengan hidayah dan berjanji untuk mendatangkan mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling sempurna sifat-sifatnya, manusia yang paling lurus jiwanya dan paling baik akhlaknya. Jadi ketika gelombang pembangkangan terhadap Islam, gelombang pelecehan terhadap Islam, maka akan muncul generasi yang akan membela Islam.
Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak rugi sama sekali. Justru itu memunculkan ghirah Islam. Kita lihat bagaimana kemarin, ya, begitu semangatnya orang untuk menghajar para penghina Islam, walaupun secara hukum tidak boleh, ya. Ya, tapi kalau udah kayak gitu kan, ya. Bagaimana ucapan Ahok yang hanya jangan mau dibohongi dengan surat Al-Maidah, membangkitkan puluhan juta umat Islam. Ya. Ini kan pertanda bahwa umat ini punya ghirah yang besar untuk membela agamanya. Jadi ini janji Allah SWT. Barang siapa atau kapan saja mulai muncul gelombang pembangkangan terhadap Islam, maka akan Allah datangkan orang-orang yang membela Islam. Nah, di saat itu siapa yang tidak ikut berperan, maka ia akan ditinggalkan. Alhamdulillah, menurut fatwa ulama, bagi bapak-bapak ibu-ibu yang sakit jantung kayak saya, puasanya nggak batal. Untuk minum obat yang di bawah lidah ini, asalkan tidak ditelan. Ya. Ya. Sesungguhnya Allah memilih, ha antum haula. Ini bahkan peran serta kita dalam menginfakkan harta untuk Islam pun, itu Allah katakan, ha antum, inilah kamu, haula, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu di jalan Allah. Faminkum mayyabkhal, di antara kalian ada yang kikir pelit. Wa mayyabkhal, barang siapa yang pelit, an nafsihi, fa inna mayyabkhal an nafsihi. Barang siapa yang pelit untuk ketika diajak berinfak, sesungguhnya ia pelit terhadap dirinya. Ia menyangka bahwa ia memikirkan dirinya, padahal dengan pelit berinfak justru mencelakakan dirinya. Wallahul ghani, dan Allah yang maha kaya. Wa antumul fuqara, sedangkan kamulah orang-orang membutuhkannya. Jadi ketika kita menyumbangkan harta kita di jalan Allah, itu sama dengan kita menolong agama Allah. Ya, ketika diseru untuk itu, pembangunan masjid, pesantren, anak yatim, kajian-kajian. Ya. Ini adalah infak fi sabilillah. Orang yang bakhil, sesungguhnya bakhil untuk dirinya. Dia kikir terhadap dirinya, bukan untuk kebaikan dirinya, keburukan dirinya. Dan jika kamu berpaling, tidak mau untuk memberikan andil, ya tadi andil pikiran, tenaga, sampai pada nyawa. Ini andil harta. Ya. Maka Allah akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu. Sampai gitu. Nabi Muhammad SAW menepuk paha Salman Al-Farisi yang duduk di sampingnya. Seraya berkata, demi Allah, seandainya orang-orang ini, kaum Ansor dan Muhajirin, tidak mau menolong agama ini, tidak mau ikut berjuang bersamaku, niscaya mereka akan dihabiskan oleh Allah. Dan kamu serta kaummu yang akan membantu kami. Padahal saat itu Persia, Salman itu kan dari Persia. Persia itu musuh terbesar Islam. Nabi bersabda, seandainya mereka ini Muhajirin Ansor itu tidak menyambut seruan untuk menolong agama Islam, Allah akan binasakan mereka dan Allah akan ganti dengan engkau dan kaummu. Musuh Islam dirubah hatinya oleh Allah untuk membantu Islam. Kalau umat Islam tidak mau memperjuangkan agama
Allah. Nah, jadi yang namanya Muslim itu orang yang selalu siap untuk berserah diri kepada Allah, berjual beli dengan Allah. Jadi istilah perjuangan itu jual beli. Surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin. Membeli apa? Anfusahum, jiwa mereka. Namanya orang sudah dibeli itu terserah mau diapakan. Dengan apa? Bi annalahumul jannah. Dengan jannah, surga. Itu jual beli yang paling menguntungkan. Ya. Mungkin pernah saya ceritakan, tapi tidak salah kalau saya ceritakan kembali. Ketika ada dua orang tetanggaan, yang satu orang munafik, yang satu sahabat Badui. Sahabat Badui ini punya rumah, mau ditinggikan. Rupanya tetangganya punya kurma yang menjorok ke dalam halamannya. Maka dia minta izin, tolong kurmamu ditebang. Rumahku mau aku tinggikan. Dalam aturan Islam, pohon yang menjorok ke tanah tetangga itu punya tetangga. Jadi ini akarnya di rumah kita, kemudian batang dahannya itu masuk ke tetangga, buah-buahan itu punya tetangga kita. Walaupun akarnya di rumah kita. Dan itu boleh ditebang tanpa izin. Boleh ditebang tanpa izin. Kalau kita mau rame, kita menang gitu ya. Tapi kalau mau baik-baik, diobrolin dulu. Nah, haknya hak kita, tapi kan alangkah baiknya kalau diobrolin. Nah, sahabat ini ngobrol dulu, jawab dia tidak. Saya nggak mau, ini kan pohon saya. Loh ini kan dahannya mengganggu. Ya, terserah. Akhirnya menghadap Nabi SAW, ya Rasulullah, rumah saya mau saya tinggikan temboknya, tapi kurmanya, batangnya menjorok ke rumah saya. Nabi SAW ingin memberikan jalan keluar, tapi orang munafik ini nggak mau. Lalu Nabi mengatakan, bagaimana kalau kurmamu aku ganti dengan satu batang kurma yang lain, di tempat yang lain? Tidak ya Rasulullah. Bagaimana kalau aku ganti dengan satu batang kurma di surga? Di surga. Dan yang ngomong Nabi. Artinya kurma itu diganti dengan surga. Nanti kalau di hari kiamat kan dia tinggal bilang, ya Allah mau nengok kurma. Mau nengok kurma saya ya Allah. Di mana? Tuh di surga. Orang munafik ini tidak tertarik sama sekali. Enggak ya Rasulullah. 100 pohon kurma di surga. Tidak ya Rasulullah. Karena itu nanti, jadi dia orang munafik kan maunya yang sekarang-sekarang. Ya. Nah, di tengah percakapan tiga orang ini ada seorang bernama Abu Dahdah. Orang yang paling kaya, salah satu yang paling kaya di Madinah. Dia punya 7.000 pohon kurma. Ya Rasulullah, kurma di surga? Ya. Kenapa? Jika demikian, wahai saudaraku, ambillah seluruh pohon kurmaku, kau ambil untukmu, berikut sumurnya, berikut rumah di dalamnya. Cukup aku satu pohon kurma di surga. Rasulullah langsung berseri, langsung mengatakan, Rabihal bai'u ya Abu Dahdah. Betapa banyak Allah siapkan taman-taman untukmu wahai Abu Dahdah. Demi menolong saudaranya. Dan karena yakinnya kepada janji Rasulullah SAW. Si munafik ini senang. Saya jadi orang paling kaya ini.
Tetapi ternyata Abu Dahdah pulang jauh lebih senang. Aku telah mendapatkan jaminan surga. Ini antara dua kegembiraannya orang munafik dengan orang muslim. Abu Dahdah bergegas pulang ke rumah, langsung dia tidak mau masuk ke kebunnya. Dia teriak dari luar kebun, "Ya Ummad Dahdah, ukhruji." Wahai Ummud Dahdah, wahai istriku, keluarlah. Keluarlah. Kenapa? Pohon kurma dan seluruh kebun ini serta rumah dan sumur yang kita miliki sudah bukan punya kita. Loh, kok bisa? Sudah aku jual. Kau jual dan kau tak beritahu aku. Dengan apa kau jual? Dengan sepokok kurma. Hanya dengan satu pokok kurma di surga. Langsung teriak, Alhamdulillahi Allahu Akbar, rabihal bai'u ya Abad Dahdah. Istri, ya, biasanya kan kalau suami gini, istrinya gini. Atau kebalikannya, istrinya begini, suaminya gini. Ini enggak. Jual beli yang sangat menguntungkan. Wahai Abu Dahdah, teriak karena saking gembiranya. Rupanya anak yang paling kecil dari Abu Dahdah masih makan kurma. Kata Abu Dahdah, wahai istriku, masukkan jarimu, ambil kurma yang dimakan. Mungkin itu bukan hak kita. Sudah bukan hak kita. Hadis sahih. Itu saking percayanya dengan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan al-Basri mengatakan ada 90 ayat dalam Al-Quran yang menjanjikan imbalan yang berlipat ganda untuk mereka yang berinfak menolong agama Allah. Namun manusia lebih tertarik dengan satu ayat yang dijanjikan iblis. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya. Syaitan menakut-nakuti kamu. Kalau kalian berinfak, kamu akan miskin. Nah, ini. Maka di sini peran serta kita, pikiran kita, harta kita, tenaga kita, ilmu kita, semua yang kita miliki ini kontribusinya untuk Islam. Maka Syekh Ahmad Didat mengatakan, with you or without you, Islam, Islam bika au bidunika al-islamu sayang tasir. Dengan kontribusi kalian atau tanpa kontribusi kalian, Islam pasti menang. Tapi kalau kalian tidak ikut berkontribusi, kalian pasti rugi dan kalah. Jadi kita ini mau ikut andil atau enggak, Islam pasti dimenangkan, tinggal waktunya saja kapan. Tapi kalau kita tidak memberikan andil, kita pasti kalah. Harta kita pasti hancur. Kehidupan kita tidak ada maknanya apa-apa. Itu bedanya agama Islam dengan agama yang lain. Pengorbanan terhadap agamanya adalah amal yang paling tinggi. Diberi janji surga tanpa hisab. Maka Abu Bakar As-Siddiq ini, ya, semua pintu surga memanggil Abu Bakar. Pintu puasa Abu Bakar yang pertama. Pintu infak Abu Bakar yang pertama. Pintu sholat Abu Bakar yang pertama. Sehingga Umar itu sampai udah nggak akan bisa nandingi Abu Bakar. Selalu kedahuluan Abu Bakar. Bahkan untuk menemui Nabi bergegas itu Abu Bakar duluan. Itu sahabat begitu. Berlomba-lomba. Umar menginfakkan separuh hartanya. Abu Bakar seluruh hartanya. Semua hartanya. Sampai Nabi pun mengatakan, wahai Abu Bakar, lalu bagaimana anak dan istrimu? Aku tinggalkan Allah untuk mereka. Tapi nggak jatuh miskin. Allah ganti. Dengan ganti yang berlipat ganda. Ya. Jadi Allah Maha Kaya di sini. Allah Maha Kaya. Kalian yang butuh Allah. Jadi sebenarnya ketika kita menginfakkan harta kita,
menginfakkan waktu kita, menginfakkan ilmu kita, itu justru akan melipat gandakan manfaat dari apa yang kita infakkan itu. Karena Nabi bersabda, ma yang kusul as-sadaqatu la yanqusu malun, la yatanqusu malun bisadaqatin. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Apalagi di bulan Ramadan. Kata Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu kalau di bulan Ramadan menjadi ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Bahkan lebih dermawan dibandingkan angin yang bertiup. Saking dermawannya, ya, mendapat rampasan perang di bulan Ramadan. Zuhur dapat rampasan perang, ya 1-2 miliar kalau beliau. Nabi itu 1/5. 1/5 rampasan perang itu hak Nabi. Zuhur dapat rampasan perang, katakanlah 1 atau 2 M. Ya. Asar dibagikan, maghrib buka puasa dengan air putih. Sahabat nangis gitu. Saat mengatakan, ya ummal mukminin, wahai ibu, kenapa engkau sisakan sedikit untuk buka puasamu? Hadis sahih. Bahkan ketika beliau sedang sholat, begitu salam langsung balik lompat, melompati jamaah. Semua kaget. Ada apa ya Rasulullah? Ada apa? Beliau diam. Begitu keluar, aku tadi menjelang salam aku ingat, masih ada 1 cincin yang belum aku infakkan. Habis sholat beliau tidak wirid, tidak apa, karena takut ini dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Jadi Nabi itu orang paling kaya, wong bagiannya 1/5. Tetapi kekayaannya hanya berusia 2 jam, 3 jam, balik miskin lagi. Gitu. Karena dunia di tangannya, bukan di hatinya. Gampang. Ini contoh bagaimana Nabi. Nabi itu tidak terikat hatinya dengan harta. Nabi Sulaiman begitu kaya, tapi beliau menangis karena kekayaannya. Hadza min fadli Rabbi. Semua ini adalah karunia dari Rabbku. Liyabluwani, untuk mengujiku. Ashkuru amakfur. Apakah aku pandai bersyukur atau aku malah kufur. Beliau paham betul bahwa itu adalah ujian. Selanjutnya, 6 sifat generasi 554. Ya. Ini sifatnya. Yang pertama, Allah mencintai mereka. Yang kedua, mereka pun mencintai Allah. Ini 2 sifat yang tidak bisa dipisahkan. Allah akan mencintai kita bila kita mencintai Allah. Jadi dalam segala usaha, ibadah, amal, kita itu pasti ganjarannya dilipat gandakan. Dalam surat At-Taghabun ayat terakhir, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim alimul ghaibi wasyahadatil azizil hakim. At-Taghabun 17-18. Allah yang menciptakan kita, Allah tahu sifat utama manusia itu pelit. Hakikatnya orang yang manusia terhadap harta itu pelit, kecuali yang diberikan hidayah. Ya. Maka untuk mengajak orang Islam berinfak, itu Allah menggunakan bahasa sesuai dengan kebanyakan orang. Kalau kau pinjamkan kepada Allah, pinjaman yang baik, pinjam. Kira-kira kalau sekarang saya bilang, Pak, saya mau pulang ke Magelang, habis bensinnya. Pak Seno, saya pinjam duitnya, ya, 100.000. Udah Ustadz, nggak usah, pinjam, pasti gitu kan. Karena nggak enak sama saya. Masa isi kajian pulang bensinnya habis. Gitu. Nggak enak. Hanya karena nggak enak saja. Ini Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki hidup dan mati kita, yang memberi rezeki kita, mengatakan, kalau kau pinjamkan kepadaku pinjaman yang baik, akan aku lipat gandakan kembaliannya, dan aku ampuni dosa kalian. 2, pinjaman itu akan dilipat gandakan, dan yang berjanji Allah, berani mengatakan Allah bohong?
Kafir kita. Nah, tinggal tingkat keyakinan kita di sini. Yakin nggak dengan janji Allah itu? Kalau nggak yakin, iman kita dipertanyakan. Lalu yang kedua, Allah ampuni dosa kita. Ya. Wallahu syakur. Kalau masih nggak percaya, Allah syakur. Allah maha berterima kasih. Terima kasih kita itu kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada istri kita, suami kita, kepada guru kita, kepada tetangga kita, itu nggak ada biji kukunya dibandingkan terima kasih Allah atas hamba-hambanya yang mau menolong agamanya. Allah syakur, halim lagi maha lembut. Sekecil apapun kau infakkan akan dilipat gandakan. Itu kontribusi. Nah, bukti cinta. Namun ternyata infak ini juga penghalang dari api neraka. Nah, jadi dengan satu harta kita mendapatkan cintanya Allah, ampunannya Allah, perlindungan dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyikit tamr. Lindungi dirimu dari api neraka, walaupun dengan berinfak separuh biji kurma. Separuh biji kurma. Kira-kira harganya berapa? Nggak nyampe 500 rupiah. Separuh biji kurma. Dan Rasulullah SAW memberikan solusi bagi yang nggak punya. Fa'illam tajid, kalau kamu nggak punya separuh biji kurma pun, fabi kalimatin thayyibah, maka berinfaklah dengan ucapan yang baik. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astagfirullah, Allahu Akbar, dan lain sebagainya. Itu nilainya sama dengan berinfak. Jadi ini ya. Yang ketiga, lemah lembut terhadap orang mukmin. Mencintai orang mukmin, membela orang mukmin, membantu orang mukmin, sampai disebutkan sebagai tanda-tanda keimanan. Tidak beriman, tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai kebaikan pada saudaramu sebagaimana kamu mencintai kebaikan itu terjadi pada dirimu. Al-mu'minu mir'atu akhil mu'min. Orang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Al-mu'minu kalbunyan. Orang-orang mukmin seperti bangunan. Yang keempat, keras terhadap orang-orang kafir. Nah, ini yang hari ini sedang mulai dikikis. Dengan alasan toleransi. Sadar nggak kalau kita itu sedang digerogoti untuk menjadi generasi terbaik? Ya. Dengan alasan kebinekaan. Ya. Banyak yang menjual iman. Padahal aturannya sudah jelas. Sekarang ini jadi bingung. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, apalagi komplit semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Coba. Itu sama kayak orang datang bawa telur ceplok sekalian sama tainya. Dibawa ke atas meja. Kira-kira seperti itu. Dia minta kepada Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga, assalam itu doa. Semoga keselamatan, keberkahan senantiasa atas kalian. Keberkahan dari Allah. Dan rahmat Allah atas kalian. Namun di saat yang sama, ya, mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu ibadah. Ad-du'a'u al-ibadah. Doa itu ibadah. Maka ketika kita berdoa dengan cara agama lain, ya kita beribadah dengan cara agama lain. Tipis sekali kan antara akidah dengan muamalah itu sebenarnya. Orang yang nggak paham, dia merasa paling toleransi. Padahal ketika ada orang yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dia orang kafir, kita tidak boleh menjawab dengan sempurna. Cukup waalaikum. Itu yang lebih kuat. Meskipun ada pendapat lain membolehkan waalaikumsalam. Ya. Waalaikum. Nggak pakai salam. Waalaikum. Dan atas kalian. Jadi
Kalau orang kita bilang, ya sama-sama. Jadi sesuai dengan doa kalian, sama-sama. Jawabannya gitu aja. Jadi kalau kita dibilang Assalamualaikum gitu ya, bilang aja, ya sama-sama gitu aja. Itu arti dari waalaikum. Padahal orang kafir itu bermaksud baik pada kita, tapi kita nggak boleh mendoakan ya waalaikumsalam. Karena ya, kalau dia tidak masuk Islam, dia tidak mendapatkan keselamatan. Yang kelima, berjihad di jalan Allah. Yang keenam, tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. 5 sifat ini yang sudah terbentuk itu hari ini akan dengan mudah dihancurkan dengan yang keenam ini, dicela. Ya, ada buzzer. Ya, itu kan fungsinya untuk membuat umat Islam ini menjadi takut dicela, takut kena ini, kena itu. Termasuk tuduhan-tuduhan radikal, teroris, itu celaan orang-orang musyrik. Ya. Di pemerintah yang mengatakan anak-anak yang hafidz Quran itu calon-calon teroris gitu ya. Good looking itu calon teroris. Itu bagian dari mencela orang-orang yang beriman. Kita jadi takut ngomong jihad. Padahal bulan puasa adalah bulan jihad. Ya. Akhirnya ketika orang ngomong jihad, mikir-mikir dulu. Nah, padahal kemenangan Islam itu paling banyak di bulan Ramadan. Perang Badar di bulan Ramadan. Perang pertama kali, 1 lawan 3. 313 lawan 1000. Di terik, tengah panas yang terik, bulan puasa, Ramadan. Nabi tidak mewajibkan semua berpuasa. Tapi Nabi berpuasa, sebagian besar berpuasa. Itu. Dan banyak kemenangan-kemenangan Islam di bulan Ramadan. Saya bahas satu persatu. Sifat pertama, Allah mencintai mereka. Ini salah satu hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, maka telah aku umumkan perang terhadapnya. Ini ulama, kalau ada orang yang memusuhi ulama, itu sama dengan menantang perang sama Allah. Yang Nawawi mengatakan, kalau ulama itu bukan waliullah, maka tidak ada wali lagi di dunia ini. Itu Imam Nawawi. Jadi para ulama yang saleh adalah para waliullah. Maka memusuhi mereka itu menantang perang terhadap Allah SWT. Dan tidak ada takarrubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan padanya. Jadi ibadah yang paling dicintai Allah adalah yang wajib. Salat wajib, zakat yang wajib, haji yang sudah diwajibkan. Itu semua adalah yang paling dicintai. Nah, lalu ada tambahannya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil. Nawafil itu perkara sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, ya, dan lain sebagainya. Yang sunnah-sunnah yang gak wajib, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakannya untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia minta kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan jika dia minta perlindungan dariku, niscaya akan aku lindungi. Jadi seluruh gerakannya itu dibimbing Allah. Maka dalam perang disebutkan, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Tidaklah engkau melemparkan ketika engkau melemparkan, tetapi Allah lah yang melempar. Maka orang-orang Israel itu takut sekali dengan anak-anak kecil yang pakai batu. Di mata mereka itu bukan batu. Maka mereka nggak malu-malu mengatakan anak-anak muda itu sebagai teroris. Ya. Di akhir zaman nanti, Khalifah Al-Mahdi akan menaklukkan Konstantinopel tanpa menggerakkan senjatanya sama sekali.
hanya bertakbir dan bertahlil. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ketakutan musuh sudah. Ya. Itu bagaimana Allah menggerakkan rasa takut pada diri musuh. Nah, hari ini kondisinya berbalik. Yushiku an tatada'a alaikumul umamu kama tatada'al aklatu ala qas'atiha. Hampir-hampir seluruh bangsa, seluruh kaum berebut untuk mencabik-cabik kalian sebagaimana orang yang kelaparan berebut makanan di atas meja makan. Ya. Lalu Allah datangkan sahabat bertanya, awamin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah karena jumlah kita itu waktu itu sedikit ya Rasulullah? Qala sallallahu la bal antum katsirun. Bahkan hari itu kalian sangat banyak, walakinnakum ghutha, tetapi kalian itu buih. Hari ini kita itu buih. 1 miliar manusia tidak mampu membantu saudaranya di Palestina. Coba kalau seandainya malam Lebaran itu seluruh umat Indonesia berhenti menyalakan petasan, terus dibikinkan satu aja bom buat Israel. Habis tuh Israel. Mereka nggak coba bayangkan se-Indonesia petasannya berhenti kemudian disumbangkan untuk beli bom rudal untuk Israel, habis Israel. Tapi karena ini banyak tapi buih, terombang-ambing tidak punya tujuan, itu Nabi mengatakan demikian. Apakah karena kita sedikit? Tidak, kalian banyak. 1 miliar itu 1000 juta. Ya. Bahkan mungkin berapa sekarang? 1,5 ya, mungkin lebih. 1,5 miliar manusia dari tahun 1948 sampai tahun 2022 tidak bisa melakukan apapun terhadap Israel yang menjajah saudara kita di Palestina, dan di situ kiblat pertama kita, kota suci kita. Coba kalau ada yang berani nyerang Vatikan, seluruh kaum orang Katolik bereaksi. Tapi Al-Aqsa, Masjidil Aqsa, puluhan tahun dinodai, beberapa hari yang lalu juga serang oleh pasukan Israel. Kita bahkan beritanya pun nggak tahu. Banyak yang tidak peduli. Ini fakta betapa rapuhnya kita. Makanan dicabik-cabik itu kan sudah nggak ada harganya. Lalu Nabi melanjutkan, lalu Allah akan lemparkan ke dalam hati kalian rasa takut terhadap musuh kalian. Jadi kenapa kita begitu takut itu karena kita lemah, lalu Allah lemparkan rasa takut itu ke hati kita. Ya. Kemudian Allah cabut rasa takut dari musuh kalian terhadap kalian. Jadi ada 2 tindakan yang Allah lakukan karena kita ini buih. Kita nggak mau mengorbankan diri kita untuk agama kita, harta kita, ilmu kita, waktu kita untuk agama kita. Apa dampaknya? Allah cabut rasa takut musuh. Allah lemparkan takut itu pada diri kita. 1,5 miliar umat kalah menghadapi satu negara yang nggak lebih besar dibandingkan Jakarta. Coba. Itu udah baru dari sisi itu, belum yang lain. Sisi ekonominya. Bahkan kita semakin saling bertengkar terus. Ya. Sifat kedua, mereka mencintai Allah. Nah, ini sifat yang pertama dan kedua itu selalu berkaitan. Tidak akan dicintai Allah kalau tidak mencintai Allah. Ini ayatnya. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, ittiba. Jadi mencintai Allah itu buktinya dari hal-hal yang sangat sederhana. Makan pakai tangan kanan, itu bukti cinta kita kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan kita makan dengan tangan kanan.
minum, duduk, ya. Makan dimulai dengan bismillah, pakai sendal kanan dulu, melepas sendal kiri dulu. Itu hal-hal yang sepele. Ya. Mengapa kok Islam ngurus yang sepele-sepele ini? Justru agar hati kita tiap menit, tiap detik terpaut dengan Nabi kita. Terpaut dengan Allah. Coba, ketika kita pakai baju, makanya kanan dulu, kiri dulu. Kanan dulu. Kalau kanan dulu, kita ingat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ngajarkan. Dapat 1 pahala, dikalikan 10. Kita ingat Allah SWT, ini kan zikir. Tapi kalau asal pakai saja, saya yakin pas pakai itu nggak ingat sama Rasulullah, nggak ingat sama Allah, nggak ingat sama hari kiamat. Itu rahasianya. Kita dipaksa, dalam tanda petik, dipaksa untuk selalu berzikir dalam semua gerakan kita. Masuk pasar ada doanya, keluar pasar ada doanya. Ketika kita masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya, masuk WC ada doanya, keluar WC ada doanya, bangun tidur ada doanya, mau tidur ada doanya, wudu ada doanya, sholat, semua adalah doa. Lengkap semuanya. Pagi ada doanya, sore ada doanya, malam ada doanya, subuh ada doanya. Berbaring ada doanya, berdiri ada doanya, tanjakan ada doanya, turunan ada doanya. Perhatian nggak kalau kita naik motor itu, pas naik baca apa, turun baca apa, naik baca Telkomsel, turun baca, karena yang dibaca yang kiri-kiri jalan. Subhanallah, sampai tanjakan pun ada doanya, turunan ada doanya, bersin ada doanya. Supaya hati kita terpaut terus dengan Allah. Doa itu kan permohonan, permintaan kebaikan. Ini. Nah, dengan ittiba maka muncul cinta kepada Allah. Dengan cinta kepada Allah, niscaya Allah akan mengasihi, akan mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Lihat, Allah tidak pernah membalas satu. Melipat gandakan, mengampuni. Mencintai, mengampuni. Pasti double. Ya. Orang yang berwudu dapat pahala dan dapat ampunan. Orang yang sholat dapat pahala, dapat ampunan. Orang berinfak dapat pahala, dapat ampunan. Double itu. Selalu lipat gandakan. Satu kesulitan, dapat 2 pahala. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Satu kesulitan dapat 2 pahala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya, jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Jadi, bagaimana kita agar dicintai Allah, lalu Allah mencintai kita, agar 2 sifat ini sekaligus kita miliki, ikuti Nabi. Ittiba Nabi. Bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi berekonomi, bagaimana Nabi dalam beribadah. Seluruh hidup Nabi adalah teladan. Oleh karena itu, orang yang tidak yakin bahwa seluruh kehidupan Nabi adalah teladan, diragukan keimanannya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang tokoh Islam, ketua PBNU sekarang, Yahya Khalil Stakuf, dalam akun Twitternya mengatakan bagaimana bisa masuk akal kehidupan 1400 abad yang lalu mau diterapkan di zaman modern seperti ini. Intinya begitu. Silakan dibuka akun Twitter resmi Yahya Stakuf. Ya. Jadi orang yang ingin mengembalikan kehidupan seperti zaman Nabi itu dianggap orang yang nggak waras. Ya, kalimatnya di mana warasnya gitu kalau nggak salah. Itu tokoh Islam. Itu cara pemerintah sekarang begitu. Yang kayak begitu-begitu itu diangkat. Ya. Saya yakin banyak saudara-saudara kita Nahdien yang nggak suka. Tapi mau gimana? Karena yang menguasai politik adalah orang-orang yang begitu.
Kakak beradik, yang satu jadi Menteri Agama, yang kakaknya jadi Ketua BNU. Ya. Ini kalimat seperti itu sama dengan mengatakan bahwa bimbingan petunjuk Nabi sudah nggak pas untuk diterapkan hari ini. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana negeri ini penyakitnya justru datang dari orang Islam sendiri yang nggak bangga dengan Islamnya. Ya, itu. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan, ayat ini sebagai pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah tetapi tidak menempuh jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu, bahwa dia adalah pembohong dalam pengakuan cintanya itu sampai dia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam semua ucapan dan perbuatannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis sahih dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan suatu amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Jadi orang yang menolak syariat Allah itu bohong cintanya kepada Rasulullah. Artinya bohong juga cintanya kepada Allah. Kalau cinta pada Allah, maka cinta pada firman Allah, Al-Quran. Kalau cinta pada Al-Quran, terapkan Al-Quran dalam kehidupan. Begitu. Orang yang mengatakan Al-Quran tidak pantas diterapkan untuk negeri ini karena akan menghancurkan kebinekaan, kafir. Ya, hati-hati. Al-Quran dituduh tidak pantas diterapkan di negara yang umatnya 180 juta. Kafir. Apa yang paling baik diterapkan untuk kaum muslimin? Al-Quran. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini bukti cinta. Tapi saya tidak menyebut fulan-fulan kafir, tidak. Karena bisa jadi mereka terpaksa, bisa jadi mereka nggak paham, bisa jadi mereka bodoh. Tapi hukum asalnya kafir. Menolak Al-Quran. Menolak syariat Allah. Kafir. Kalau mengatakan kita belum mampu, nah, itu beda lagi. Ya. Ini hati-hati. Ada orang yang tidak berzina, tapi dosanya lebih besar dari zina. Yaitu yang mengatakan zina itu nggak apa-apa. Menghalalkan yang diharamkan Allah, kafir. Walaupun dia tidak melakukan perbuatan itu. Tetapi orang yang berzina, orang yang makan riba, hanya maksiat. Walaupun dosanya besar, tapi tidak kafir. Sedangkan orang mengatakan, oh riba itu nggak apa-apa, boleh. Nah, padahal Allah mengatakan haram. Orang yang mengatakan boleh, halal, dia kafir. Walaupun dia tidak pernah makan riba. Ini hati-hati kita ini. Orang yang menghalalkan zina, oh zina itu boleh karena keadaan sekarang. Nah, dia kafir. Oh tidak melaksanakan syariat itu boleh karena kondisi. Nah, nggak boleh. Harus dilaksanakan tetapi disesuaikan dengan kondisi kita. Kan begitu. Kita urut dulu dari dakwah dulu, kita pahamkan dulu. Tidak langsung kemudian ujuk-ujuk 100%. Kita sendiri juga nggak kuat untuk itu. Umar bin Khattab pernah melarang hukum potong tangan ketika paceklik. Orang kesulitan makan, maka akan sangat mungkin untuk mengatasi laparnya dia ngambil punya tetangganya. Maka waktu itu tidak ada hukum potong tangan. Bahkan yang ngaku kelaparan dikasih. Itu kebijakan Umar bin Khattab. Artinya beliau tidak mencabut hukum tapi tidak menerapkan karena kondisi darurat. Gitu. Ini salah satu kebijakan beliau. Nah maka ketika kita belum mampu semuanya ya jangan tinggalkan semuanya. Sifat ketiga, bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin. Ya. Yang pertama insya Allah kita bisa, yang kedua insya Allah kita bisa, yang ketiga harus lebih bisa. Maka saya kalau ditanya tentang perbedaan pendapat NU, Muhammadiyah, HTI, Hizbut Tahrir,
Islam jamaah tabligh, saya cenderung mencari kebaikannya saja. Karena kalau mencari keburukannya itu gampang. Yang susah itu mencari keburukan diri. Harus pakai cermin. Nah, tujuannya apa? Ya agar kita ini lebih mudah mencari kebaikan. Ya, umat Islam jangan merasa paling nyunah sendiri. Jangan merasa paling benar sendiri. Karena suatu ketika nanti Allah akan tunjukkan betapa lemahnya kita. Ya. Betapa gampangnya Allah balik kita. Satu tubuh. Pernahkah tangan kanan menghina tangan kiri yang kerjaannya untuk cebok? Nggak ada. Tangan kiri ini nggak pernah dibilang, kecuali kita aja, kita suka bilang keliru. Pakai tangan yang baik. Nah, saya bilang baik semua Pak. Kalau ngajarin anak jangan bilang tangan yang baik, ya. Tangan yang kanan. Karena tangan kiri juga baik. Tangan kiri tidak pernah merasa rendah diri hanya karena dia tidak pernah digunakan untuk makan. Fungsinya hanya untuk cebok. Ya, itulah tubuh. Ada mobil yang sekarang yang mahal, apa namanya, Audi atau Alphard atau apa. Itu ketika pentilnya rusak, itu susahnya Masya Allah. Mau beli nggak ada yang jual. Harus ganti satu ban semua. Ketika bocor, pentilnya rusak, itu semua tidak ada nilainya. Karena nggak bisa ditolong, harus beli baru. Tapi ketika baik, itu orang nggak ada yang mikir pentil. Pasti yang dipikir oli lah, kopling lah, tapi yang mikir pentil nggak ada. Ya. Itu umat Islam sebenarnya begitu. Orang yang diberikan kelemahan dari orang miskin, itu sungguhnya menjadi kesempatan amal orang kaya. Nah, bukan justru menjadi bahan ejekan. Imam As-Sa'di berkata, mereka sangat berlemah lembut terhadap kaum mukminin. Ini merupakan sifat yang dibangun atas rasa cinta kepada mereka. Nasihat yang penuh dengan kelemah lembutan dan kasih sayang terhadap mereka. Jadi, mari kita mulai melatih diri untuk saling mencintai. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan kaum mukminin dalam sifat saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur dan merasakan demam. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh Palestina itu kan jauh, ngapain ngurus yang jauh? Ya, dia nggak paham hadis ini. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Orang mukmin bersaudara. Seperti satu tubuh. Bahkan sampai Nabi mengatakan, man yassara an mu'asirin. Siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan, Allah akan berikan kemudahan di akhirat nanti. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya di akhirat nanti. Barang siapa yang membantu saudaranya, Allah akan bantu dia. Bantuan Allah tergantung dengan sikap kita mau bantu saudara apa enggak. Itu karena umat Islam itu satu tubuh. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan penuhi kebutuhannya. Maka Allah berfirman tadi, siapa yang pelit, sesungguhnya pelit terhadap dirinya. Karena bantuan Allah dilipat gandakan. Nah, sayangnya kita ngitung bantuan, rizki, kebaikan hanya duit. Ayo Pak, tukeran. Sakit saya tak tuker sama punya sehatnya Bapak. Nggak mau pasti. Karena kita selama ini menganggap sehat itu bukan rezeki. Padahal sehat itu rezeki yang subhanallah. Ya. Bayangkan betapa mahalnya sehat ketika kita sudah terpuruk sakit. Maka dari itu di sini Allah berikan perumpamaan yang luar biasa. Rasulullah berikan perumpamaan seperti tubuh. Seperti tubuh.
Satu sakit, seluruh merasakan demam. Nah kalau kita tidak merasakan sakit melihat penderitaan saudara kita di Palestina, di Kashmir, di India. Kita hari ini bisa ngaji bebas kayak gini di India. Bahkan puasa pun susah. Di Uighur, Turkistan Timur juga begitu. Ini saudara kita. Nah, maka sifat yang ketiga adalah sangat mencintai orang-orang mukmin. Sifat keempat, kebalikannya, tegas dan keras kepada orang-orang kafir. Ini mau diartikan tegas juga boleh, keras juga boleh. Walaupun ada batasannya. Jadi jangan minder kalau dikatakan orang Islam itu keras sama orang kafir. Iya, keras terhadap kemaksiatannya, keras terhadap keingkarannya kepada Allah. Tetapi kepada pribadinya, kepada sebagai sama manusia tidak boleh. Ada batasannya. Nah, jadi jangan bilang ayat ini intoleran. Memang tidak toleran dengan kafiran. Allah yang mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Disiksa di api neraka khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Toleran enggak? Enggak toleran, kan Allah enggak kasih toleransi. Ketika sudah di akhirat, di dunia silakan. Kalau kalian beriman, intan tahu, kalau kalian berhenti dari kekafiran kalian, yughfar lahum ma qad salaf. Aku ampuni seluruh dosanya. Tapi kalau enggak, neraka selamanya. Enggak toleran ini. Ya. Memang harus diancam begitu supaya takut. Ternyata mereka enggak takut. Ya sudah. An-nar khalidina fiha. Selamanya di neraka. Bayangkan sakitnya luar biasa. Syadidul iqab. Sangat dahsyat. Siksanya. Yang maha dahsyat siksanya. Tidak ada yang bisa membandingi siksaan Allah, pedihnya siksaan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya pukulan dari malaikat Israel, seandainya teriakan orang yang dipukul oleh Israel, Mungkar Nakir. Seandainya teriakan orang yang dipukul oleh Mungkar Nakir diperdengarkan kepada manusia, maka seluruh manusia di bumi hari itu juga sujud semuanya dan bertobat semuanya. Tidak berani lagi maksiat. Hadis Nabi. Tetapi mereka tidak diberikan pendengaran. Hanya makhluk-makhluk selain manusia. Saking sakitnya. Syadidul iqab. Itu diantara sifat Allah. Memang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pengasih, penyayang. Tapi juga syadidul iqab. Aziz, maha perkasa. Dzuntiqam, yang maha pedih pembalasannya. Begitu. Nah, jadi Allah sendiri juga menyikapi bahwa kepada orang kafir itu keras, tegas. Tidak dikasih toleran kalau sudah sampai pada batas keingkarannya. Di antara sifat generasi terbaik ini adalah mereka sangat tegas dan keras terhadap orang-orang kafir. Mereka senantiasa memperlihatkan kemuliaan Islam pada orang-orang kafir. Dan tidak pula menghinakan diri dan agamanya kepada mereka. Akan tapi sikap keras itu tidak menghalangi seorang muslim untuk terus mendawai mereka dengan cara yang baik dan kelemah lembutan. Nah ini, tegas kalau mereka melakukan pelecehan. Tetapi ketika mereka tidak mengganggu kita, yang kita kedepankan adalah lemah lembut kita. Nah itu. Jadi orang Madura kemana-mana bawa celurit. Kalau nggak diganggu ya nggak akan dicarok kan gitu. Tapi kalau diganggu jangan tanya kan begitu. Orang Makassar bawa batik bukan untuk bunuh orang tapi untuk melindungi diri. Sikap tegas itu begitu. Tetapi ketika dia tidak mengganggu kita, ya kita kedepankan lemah lembut kita sebagai orang Muslim gitu. Mereka keras karena musuh Allah dan Rasulnya, tetapi kita tetap harus memperlihatkan sikap seorang Muslim yang benar, yaitu lemah lembut dalam bermuamalah kepada mereka. Ini ayatnya. Surat Al-Fatih ini kerasnya, tegasnya.
Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman yang itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Jadi ketika umat Islam ini baik, itu Allah sengaja bikin jengkel orang kafir. Kalau nggak jengkel berarti umat Islam memang dalam keadaan tidak baik. Sengaja Allah bikin umat Islam ini baik, lalu Allah bikin orang kafir jengkel. Nah, ini ayatnya jelas kan? Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Amal soleh itu diganjar 2, ampunan dan pahala yang besar. Jadi Allah tidak akan merugikan kita. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan mohon maaf ini saya bacakan Bapak agak melenceng sedikit dari tema, tapi mudah-mudahan menjadi pedoman kita. Kalau kita mendapatkan satu kesulitan, apapun bentuk kesulitan yang dirasa tidak mengenakan, silakan dibaca surat An-Nisa ayat 40. An-Nisa surat keempat ayat 40. Ini luar biasa. Ayat ini luar biasa. Salah satu ayat yang selalu saya ulang-ulang untuk saya fahami. Innallaha la yadhlimu. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi. Tidak akan berbuat zalim kepada kalian. Mithqala dzarrah, walaupun sebiji sawi. Sampai Nabi mengatakan, kalau kalian tertusuk duri, Allah ampuni dosa kalian. Tertusuk duri diampuni dosa. Apalagi kita sakit, apalagi kita kecelakaan, apalagi kita berduka karena kehilangan orang yang kita cintai, apalagi kita rugi, apalagi itu kalau kita sabar, kita terima sebagai takdir dari Allah, Allah akan ganti. Wa intaku hasanatan, jika yang kau lakukan itu kebaikan, kesabaran, tawakal, ikhlas, ridha, yudha'ifha, Allah lipat gandakan min ladunhu dari sisinya ajran azima, dengan balasan yang dahsyat agung. Ini rumus kehidupan, Pak. Sakit gigi lebih sakit dibandingkan ketusuk duri. Maka pahala yang disiapkan kalau kita sabar, ikhlas dan ridha adalah pahala. Allah tidak akan zalim walaupun hanya senut-senut. Ya, nyut-nyutannya kita itu diganjar oleh Allah kalau kita sabar. Karena Allah tidak mau zalim. Sebiji atom itu apa toh? Pahala sebiji atom itu apa? Menyelamatkan semut yang masuk ke air minuman kita. Itu pahalanya sebiji atom. Nah kira-kira dosa sebiji atom apa? Ya seperti itu permisalannya, sekecil itu. Itu Allah nggak mau, zalim. Nggak mau tidak memberikan balasan atas sedikit kegigit semut. Ya, itu Allah berikan balasan pahala. Coba, apalagi kalau sampai rumah tangganya banyak masalah, anaknya bandel, ya, dan sebagainya. Kita sabar, kita ikhlas dan ridho, Allah berikan ganti, Allah ampunkan kita. Itu rumus hidup. Jadi kalau kita dapat sedikit kesulitan, kalau kita dapat kemudahan itu suka lupa. Seakan-akan nggak ada peran Allah di situ. Lupa syukur. Makanya Nabi Sulaiman itu nabi yang paling banyak nangis. Coba lihat,
Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling kaya, tapi nabi yang paling banyak nangis saking takutnya kalau dia kurang bersyukur. Bukan malah gembira. Ya. Bisa bahasa hewan, bisa awan pun bisa. Beliau bukan cuma di remote, bukan cuma punya remote ya. Awan itu bisa beliau singkirkan, bisa beliau datangkan. Angin beliau datangkan, hujan dan sebagainya. Itu justru nabi yang paling banyak nangis karena takut tidak mampu bersyukur. Khawatir sekali. Khawatir kenikmatannya di dunia ini tidak bisa syukur sehingga di akhirat malah mendapatkan siksa. Nah, batasan sikap keras dan tegas terhadap orang kafir. Ada batasannya. Islam tidak pernah berlebih-lebihan. Islam selalu tengah-tengah. Boleh membunuh orang kafir dengan syarat mereka mendahului membunuh kita. Begitu. Tapi ketika mereka tidak melakukan itu, kita tidak boleh menyerang duluan. Defense. Itu jelas sekali. Ini kalimatnya. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik. Saya ulangi, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Ini. Jadi orang kafir yang boleh diserang itu hanya yang memerangi kita karena agama kita. Nah, yang di Indonesia ini memerangi enggak? Enggak. Kalaupun memerangi atau musuh bukan karena agama. Mungkin karena kita yang agak rese, tapi bukan karena agama kita Islam. Nah, itu syaratnya memerangi, memusuhi karena agama kita, bukan karena pribadi kita. Itu baru boleh. Tapi kalau tidak karena agama, kita wajib berbuat baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berbuat adil. Nah, jadi orang yang berbuat baik kepada orang kafir ketika mereka tidak memusuhi kita, itu dicintai Allah. Karena ia berbuat adil. Coba, berlaku baik kepada orang kafir disanggap sebagai dicintai Allah. Innallaha yuhibbul, Allah mencintai orang yang berbuat adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah ini, ada batasannya. Kalau mereka memusuhi kita karena agama kita, bukan karena ekonomi kita, bukan karena tanah kita, bukan karena suku kita, maka kita boleh. Tapi kalau karena agama, kita boleh. Israel namanya. Nah itu karena agama. Maka orang berusaha, perang Arab Israel itu Palestina Israel hanya karena tanah. Nah, sehingga kita nggak boleh mengobarkan perang. Enggak, mereka karena agama. Saya lanjutkan. Ya Mas Sa'di rahimahullah berkata, sikap tegas dan keras terhadap musuh-musuh Allah merupakan perkara yang akan mendekatkan diri kepada Allah. Serta bukti bahwa dirinya sepakat dengan keputusan Allah berupa sikap benci terhadap orang-orang kafir. Akan tetapi sikap tegas dan keras itu tidak menghalangi untuk mendakwahi mereka agar masuk pada agama Islam dengan cara yang baik. Sehingga terkumpul dalam diri mereka sikap tegas dan keras serta kelemah lembutan dalam dakwah kepada mereka. Jadi Nabi itu keras kepada musuh-musuh yang memusuhinya. Tetapi kepada orang-orang yang tidak memusuhi di Madinah, beliau wafat. Ketika Nabi wafat masih punya hutang. Hutang sekitar 2 atau 3 kilo gandum. Apa yang buat jaminan? Baju perangnya. Dia menggadaikan baju perangnya untuk membeli 3-4 kilo gandum. Siapa yang dipinjemi ini? Orang Yahudi. Lihat, Nabi wafat masih punya utang dengan jaminan baju perang yang digadaikan kepada seorang Yahudi. Ini pelajaran sangat berharga sekali. Nabi masih punya utang. Dan utangnya kepada orang kafir. Apakah enggak ada sahabat yang diutangi? Kenapa enggak utang kepada Abu Bakar?
pada Utsman yang kaya raya. Nah, untuk memberikan pelajaran pada kita bahwa kepada orang yang tidak memusuhi kita harus berbuat baik. Coba kalau baju perang itu nggak dikembalikan, kalau Nabi mau jihad gimana? Baju perang loh, kalau baju perang itu kan kayak kalau polisi atau tentara kan ya itu sangat penting itu. Itu digadaikan kepada orang kafir yang bisa jadi nanti dia tidak amanah. Ini contoh teladan dari Nabi, bagaimana beliau bermuamalah dengan orang kafir. Bahkan saat beliau meninggal, baju itu masih di tangan orang kafir tersebut. Lalu kemudian ada istrinya yang melunasi hutangnya, bajunya dikembalikan. Ini contoh toleransi dari umat Islam. Nabinya yang beri contoh. Jadi jangan ajari umat Islam soal toleransi. Nabi sudah mengajarkan, lakum dinukum waliyadin, soal din. Lakum dinukum. Soal ekonomi boleh. Nabi berdagang, itu kan dagang ya. Pinjam-meminjam kan muamalah. Nabi membeli gandum, tapi belum punya duit, kemudian jaminannya baju perang. Nah, ini contoh Nabi mencontohkan bagaimana bermuamalah dengan orang kafir. Tapi orang kafir itu menyerang, orang Yahudi, Bani Quraidah menyerang, langsung Nabi mengatakan, kepung mereka. Begitu mereka dikepung, menyerah karena mereka berkhianat di perang Khandaq, kata Nabi, semua laki-laki dewasa eksekusi. 700 orang dipancung dalam satu hari. Karena apa? Berkhianat ketika Nabi 30 hari dikepung oleh aliansi Quraisy dan sekutunya. Nah, Yahudi Bani Quraidah di dalam kota Madinah membocorkan tempat yang bisa dimasuki. Kemudian apa? Memboikot makanan sehingga kaum muslimin kelaparan. Nah, begitu datang angin badai gurun memporak-porandakan pasukan koalisi Quraisy, mereka pergi, Nabi Muhammad langsung perintahkan, kepung Bani Quraidah. Dikepung 1 bulan mereka menyerah, ketika menyerah semua laki-laki dieksekusi. 700 orang dipenggal dalam 1 hari. Kira-kira kalau hari ini HAM akan bilang apa? Itu sejarah tertulis dalam buku sejarah itu. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, surat 59, seluruh Bani Nadir diusir. Tua, muda, miskin, kaya, laki-laki, perempuan, kakek, nenek, anak-anak, semua tidak boleh tinggal di Madinah. Karena mereka berencana membunuh Nabi. Yang mau membunuh cuma segelintir, tapi seluruh kampung itu diusir. Itu diabadikan dalam surat Al-Hasyr. Pengusiran. Tegas, ketika mereka berkhianat tegas. Tapi ketika tidak berkhianat, bahkan Nabi menggadaikan bajunya. Itu dicontohkan Nabi. Ya. Seorang Yahudi di zaman Umar bin Khattab jadi juru tulis. Tukang nulis. Ya. Saya lanjutkan langsung. Ini toleransi kita sampai begitu. Jangan kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Tidak boleh kita memaki-maki Yesus. Tidak boleh kita memaki-maki Siddhartha Gautama. Tidak boleh kita memaki-maki Wisnu, Siwa dan sebagainya. Karena apa? Mereka akan balas memaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu toleransi. Buat candaan bercanda tentang Yesus nggak boleh. Kita nggak boleh bercanda tentang Tuhan-Tuhan mereka, nggak boleh. Karena mereka akan bercanda, mencandai Allah lebih parah dibandingkan kita. Itu. Ini aturannya. Silakan mereka kafir, tapi kita nggak boleh kemudian sembahan mereka dengan kata-kata yang kotor. Karena mereka akan membalas, memaki Allah dengan melampaui batas. Itu. Ini jelas Al-Quran begitu. Padahal Allah sangat membenci orang-orang yang mensekutukannya. Tapi Allah melarang kita memaki-maki sesembahan
mereka. Sifat kelima, berjihad di jalan Allah. Nah ini sudah ayatnya jelas, Allah membeli surga. Ya. Tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya, sifat keenam, ini yang terakhir. Setelah terkumpul semua, Allah mencintai, mereka mencintai Allah, lemah lembut dengan orang mukmin, tegas dan keras kepada orang kafir, berjuang di jalan Allah dengan harta dan nyawa, ilmu, dengan segala yang kita miliki. Lalu terakhir, tidak takut dicela, tidak takut dibuli. Ternyata bab bully membuli sudah ada di Al-Quran 14 abad yang lalu. Dan hari ini umat Islam dibuli oleh seluruh dunia. Dengan tuduhan teroris, dengan tuduhan radikal, dengan tuduhan macam-macam. Ya. Surat Az-Zariyat ayat 52 mengatakan, kadzalika ma atallahu min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Kadzalika ma atallahu min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah, tidak ada satupun rasul yang diutus kepada satu kaum yang kafir, kecuali kaum itu akan mengatakan, orang ini adalah ahli sihir, tukang sihir, orang ini orang gila. Jadi sejak zaman Nabi Nuh dulu, senjata orang kafir itu apa? Mengejek, menghina, membuli. Sampai hari ini sama. Jadi kalau Nabi dikatakan orang gila, tukang sihir, penipu, pembohong, itu memang seperti itu. Az-Zariyat 52, 54. Demikianlah, tidak seorang Rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir dan orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Jadi sekarang tuh tinggal niru bapaknya aja. Oh, bapaknya dulu bilang kayak gitu. Karena apa? Gurunya masih hidup sama iblis. Sampai hari kiamat. Dan ternyata bullying, caci maki, cercaan itu lebih membuat umat Islam takut, minder, khawatir. Nah, lebih parah lagi di Indonesia, bulian cacian itu dibikin menjadi undang-undang. Undang-undang ITE, betul? Yang hanya diterapkan untuk yang kritik pada pemerintah. Apa? Oh ini membuat kekacauan. Habib Rizik itu hanya mengatakan saya baik-baik saja. Itu dihukum 4 tahun coba. Tuduhannya apa? Memberikan berita bohong. Coba. Yang janji 11.000 triliun itu di kantongnya, itu bohong nggak itu? Nah, itu bohong. Kalau SMK nggak bohong, memang karena teknologinya sudah tinggi. Ya, dia menghilang memang. Habib Rizik ketika diperiksa, ditanya, apakah sakit? Beliau mengatakan, saya baik-baik, saya sehat-sehat saja. Itu dihukum 4 tahun. Dengan alasan memberikan berita bohong. Coba. Jadi hari ini yang namanya hinaan, cacian, celaan untuk nakut-nakuti atau cywar, itu sudah dibentuk dalam sebuah undang-undang. Undang-undang. Di Indonesia begitu. Ya. Karena jelas ini undang-undang tidak diterapkan untuk teman-temannya sendiri. Yang bilang big data itu coba. Nah, itu kan jelas bohong. Big data apa gitu loh. Itu bohong yang mengatakan berapa juta umat bangsa warga negara Indonesia menghendaki 3 periode. Itu jelas berita bohong sekali. Enggak diapa-apain. Ya. Nah, jadi hari ini bentuknya seperti itu. Nah, terakhir, setelah terkumpul semua sifat yang 6 itu, Allah mengatakan mereka adalah Hizbullah, kelompok Allah yang pasti menang. Ini ayatnya. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguhnya Hizbullah, kelompoknya Allah, itulah yang pasti menang.
Nah, sifatnya 6 nih Hizbullah itu. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah, lemah lembut kepada sama mukmin, tegas kepada orang kafir, berjihad di jalan Allah, tidak takut untuk dicela. Nah, jika satu generasi seperti itu, itulah generasi pemenang. Ya. Punya kepercayaan diri yang kuat, punya keyakinan yang kuat, sehingga dia nggak takut lagi, tapi juga punya tawakal kepada Allah yang sangat tinggi. Yakin Allah lah penolong kita. Jadi ini bukan sebuah kerjaan yang mudah. Inilah generasi pemenang. Nah, ya. Jadi kajian kita pagi hari ini insya Allah saya sampaikan pada kesimpulan. Ketika umat Islam sudah tidak peduli dengan agamanya, maka itu pertanda sebentar lagi Allah akan lahirkan generasi yang akan mengganti mereka. Maka jangan sampai, kita ini jangan sampai diganti oleh orang lain. Nah, dan yang mengganti itu lebih baik, nggak seperti kita. Jangan sampai. Maka jangan dikatakan kita sudah tua. Saya tanya, Nabi diangkat menjadi Nabi umur berapa? 40. Hijrah tahun umur berapa? 53 tahun. Berjihad umur berapa? 54 tahun berjihad pertama kali. Di saat orang sudah pensiun itu. Nabi baru mulai perang Badar. Umur 63 tahun beliau berangkat perang Tabuk. 63 tahun beliau masih berjihad dengan Allah. Dan kalau gulat nggak pernah kalah. Tidak ada satupun yang bisa menang melawan Nabi gulat. Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi umur 40 tahun itu baru mulai. Semua Nabi baru mulai berjuang di umur 40 tahun. Jadi kita ini umur 40-50 itu ya memang saatnya itu. Semakin dekat pada kematian, semakin tinggi semangat perjuangan. Saya ulangi, semakin dekat pada kematian, semakin tinggi semangat perjuangan. Bukan malah loyo. Abu Ayyub Al-Ansari, umur 90 tahun syahid di Konstantinopel. Umur 90 tahun syahid di Konstantinopel. Sahabat terakhir yang meninggal. Abu Ayyub Al-Ansari meninggal di Turki. Abu Hurairah 80 tahun masih berangkat jihad. Muadzinnya Nabi yang menyebabkan Nabi diingatkan abasa wa tawalla, Abdullah bin Umi Maktum, buta, orang buta, minta izin sama Nabi untuk diizinkan berangkat jihad. Nabi mengatakan tidak, kamu nggak wajib. Minta izin sama Abu Bakar, nggak diizinkan, nggak, Nabi nggak mengizinkan, kamu nggak aku kasih izin. Dia pengen mati seperti yang lain, mati syahid. Ya dikasih kesempatan 2 kali sama Nabi sama Abu Bakar Siddiq. Minta izin sama Umar, wahai Umar, umurku sudah tua, nggak ada lagi kesempatan lagi. Ini saya mau ikut perang Yarmuk. Umar berkata, kamu buta kayak begitu mau berangkat. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Beliau mengatakan, setidaknya aku menambah jumlah. Musuh kan nggak tahu dia buta. Kalau ada 10 orang buta, berarti kan tambah 10 jumlahnya. Setidaknya aku menambah jumlah. Dan aku tidak akan mundur karena aku nggak akan takut. Dia nggak lihat. Saya tidak akan pernah mundur karena saya tidak tahu. Jadi beliau buta, beliau berangkat, beliau pegang panji. Sudah, beliau begitu aja. Abdullah bin Umi Maktum. Ya, orang buta yang dikasih udzur sama Nabi, dikasih udzur sama Abu Bakar, minta tolong saya kasih kesempatan untuk mati syahid. Nah, ini kan luar biasa. Padahal kalaupun dia nggak mati syahid, insya Allah surga. Dia yang ganti Nabi, kalau Nabi berjihad, beliau yang imami. Berarti kan orang yang utama. Nabi kalau ketemu sahabat yang lain akan mengatakan Assalamualaikum. Tapi kalau ketemu Abdullah bin Maktum, beda.
ditambahi assalamualaikum, wahai orang yang membuatku ditegur oleh Allah. Sebagai penghormatan, wahai orang yang membuatku ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Teguran Allah kepada Nabi itu diabadikan sampai hari kiamat. Dan Nabi memberikan penghargaan kepada Abdullah bin Maktum. Wahai orang yang membuatku ditegur oleh Tuhanku, oleh Rabbku. Ini minta mati syahid. Diberi oleh Allah mati syahid. Sementara Khalid bin Walid, panglima perang yang saking tidak pernah kalah, maka diberhentikan sama Abu Bakar. Takut nanti sombong. Dan kesombongan itu menyebabkan kekalahan. Maka dia diturunkan. Nah, menjelang wafatnya, beliau membuat syair. Ya. Kurang lebih begini. Wahai, 100 perang sudah aku datangi. Setiap jengkal kulitku penuh luka. Tebasan pedang, tusukan panah. Tapi lihatlah, aku mati seperti unta yang sekarat. Beliau tidak gugur syahid. Beliau mati karena sakit. Nangis beliau. Aku mencari kematian, tapi kematianku kayak unta yang sekarat. Beliau wafat. Nah, ketika beliau wafat, Umar bin Khattab mengatakan, orang ini yang paling pantas dan layak mendapatkan hadis Nabi. Man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang minta kepada Allah agar dimatikan sebagai syuhada dengan sungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan derajat orang yang mati syahid walaupun ia mati di atas kasur. Orang ini. Nah, Nabi begitu pengennya kita itu punya cita-cita yang mulia, hidup mulia atau mati syahid. Walaupun kita nggak sampai karena tidak ada perang di sini, tapi minimal kita punya amal yang setara dengan mati syahid. Ya dengan harta kita, ilmu kita, tenaga kita. Allah kasih kesempatan. Nabi itu kasih kesempatan. Kalau kamu nggak punya duit pakai korma separuh. Kalau korma separuh nggak punya dengan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah nggak bisa, senyum itu sedekah. Asal jangan di sepanjang jalan, senyum-senyum. Jadi Nabi selalu memberi kemudahan. Nggak bisa infak, apa yang kamu makan kamu bagi 2. Maksudnya gitu. Separuh korma itu maksudnya apa yang kamu makan kamu bagi 2. Separuh untuk saudaramu, separuh untuk kamu makan. Kalau itu yang cuma punya kamu, yang cuma kamu punya. Kalau nggak ada juga, kamu juga butuh. Berarti kalau kita nggak ada kan berarti kita butuh diberi infak. Jangan ucapkan kalimah thayyibah. Ini menunjukkan bahwa orang yang nggak mampu berinfak pun didorong untuk berinfak dengan kalimah thayyibah. Semoga Allah memudahkan urusanmu. Itu kan kalimah thayyibah. Nah, demikian mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah untuk memiliki sifat-sifat ini walaupun usia kita sudah tidak muda. Ya. Karena para sahabat itu nggak mudah. Umar bin Khattab itu masuk Islam umur 40 tahun. Abu Bakar 40 tahun. Hampir semua 40 tahun. Baru mereka mulai berjuang untuk Islam. Ya. Baru mereka berjihad di umur 50 tahun, 55 tahun. Nah kita belum. Kita ini masih muda insya Allah.